Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Naufir selaku dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sebagai moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Daniel Sabila, NIM 200201110116, akan membimbing jalannya presentasi tentang pluralisme dan multikulturalisme yang akan dijelaskan oleh pertama Saudari Azila Zulinawati dengan NIM 200201110119, yang menerangkan tentang pengertian pluralisme. Lalu yang kedua Saudari Nidia Wulida dengan NIM 200201110118 yang akan menjelaskan tentang pengertian multikulturalisme. Yang ketiga Saudara Muhammad Sultan Amin dengan NIM 200201110117 yang akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya pluralisme dan multikulturalisme. Dan yang terakhir Saudara Ahmad Habib dengan NIM 200201110098 yang akan menjelaskan tentang pluralisme dan multikulturalisme menurut pandangan Islam. Baik, kepada saudara-saudara dan saudari-saudari, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pluralisme. Pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Pluralisme sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya ragam pemikiran, suku, ras, agama, kebudayaan, ataupun peradaban. Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Konsep pluralisme itu sendiri merupakan suatu kondisi masyarakat yang majemuk. Kemajemukan di sini dapat berarti kemajemukan dalam beragama, sosial, dan budaya. Pada prinsipnya, konsep pluralisme ini timbul setelah adanya konsep toleransi. Jadi, ketika setiap individu mengaplikasikan konsep toleransi terhadap individu lainnya, maka lahirlah pluralisme itu. Dalam konsep pluralisme lah bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, mulai dari suku, agama, ras, dan golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Pluralisme sendiri wajib hukumnya diterapkan di negara yang kaya akan suku, agama, ras, dan budaya seperti Indonesia ini. Persatuan sebagai salah satu nilai-nilai pluralisme harus terus ditegakkan agar tidak ada pergesekan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Selain itu, Indonesia juga mempunyai slogan pemersatu kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nilai-nilai plural dalam slogan atau semboyan Indonesia tersebut sangat tampak. Maka dari itu, nilai-nilai plural harus tertanam dalam setiap individu maupun antar kelompok. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari multikulturalisme. Multikulturalisme ini berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti beragam dan kultural yang berarti budaya atau kebudayaan. Dan secara etimologi memiliki arti keberagaman budaya. Istilah multikulturalisme ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai jenis etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Lalu, istilah ini juga sangat cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan karena memperdebatkan keberagaman etnis dan budaya. Lalu, istilah multikulturalisme ini memiliki 3 unsur, yaitu budaya, yang kedua keberagaman budaya, dan yang ketiga
cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Nah, multikulturalisme ini juga merupakan modal yang paling besar dalam membangun suatu peradaban dan perkembangan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya pluralisme dan multikulturalisme. Pluralisme dan multikulturalisme pada hakikatnya mengandung makna yang sama, yakni kemajemukan atau keanekaragaman. Suatu kondisi kemajemukan terjadi manakala satuan-satuan yang tergabung dalam suatu himpunan memiliki kekhasan yang membedakannya satu sama lain. Dengan demikian, pluralisme dan multikulturalisme selalu mengkait dengan kata kemajemukan, keanekaragaman, kekhasan, atau perbedaan. Awalnya, istilah pluralisme muncul dari teori-teori metafisika yang menganggap alam semesta pada hakikatnya terdiri atas berbagai macam substansi dan bukan dari substansi tunggal atau ganda. Dari konsep metafisik, inilah konsep pluralisme muncul untuk merujuk pada kenyataan bahwa di dunia ini tidak ada yang bersifat tunggal. Semuanya terdiri dari unsur yang kemudian berproses dalam satu kesatuan. Sementara itu, konsep multikulturalisme merupakan wujud atau penerapan dari konsep pluralisme dalam kehidupan berbudaya, atau lebih khusus di bidang pendidikan. Sebagai reaksi terhadap rasialisme, pandangan multikulturalisme mengakui bahwa semua budaya pada dasarnya mempunyai derajat yang sama. Tidak ada yang lebih baik, semuanya sama. Sehingga mempunyai hak hidup yang sama pula. Karena itu, multikulturalisme menerima keberagaman budaya sebagai sebuah kewajaran dan mendorong pendukung suatu budaya untuk memahami budaya lain. Pluralisme dan multikulturalisme merupakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang memang harus ada, sesuatu yang tidak terbantahkan. Berbagai faktor yang menciptakannya sangatlah kompleks dan tali temali, sehingga menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Secara jujur, sulit kita bayangkan bahwa bagaimana dan apa yang terjadi jika pluralisme dan multikulturalisme tidak ada, sementara yang timbul hanyalah homogenitas dalam segala hal. Pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia tercermin pada penjelasan sebagai berikut. 1. Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi, kebudayaan bangsa Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah. Yang kedua, pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Dalam keanekaragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia, negara melalui UU telah menjamin hal-hal yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralisme dan multikulturalisme menurut pandangan Islam. Dalam Islam, yang dimaksud pluralisme adalah paham kemajemukan yang melihatnya sebagai suatu kenyataan yang bersifat positif dan sebagai keharusan bagi keselamatan umat manusia. Pluralisme sebagai paham religius artifisial yang berkembang di Indonesia mengalami perubahan ke bentuk lain dari asimilasi yang semula menyerap istilah pluralisme. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148, di sana menjelaskan tentang pluralisme menurut pemahaman Islam. Ayat itu dimulai dengan pernyataan tentang fakta bahwa masyarakat dalam dirinya sendiri terbagi ke dalam berbagai macam kelompok dan komunitas, yang mana masing-masing kelompok dan komunitas
tersebut mempunyai orientasi kehidupannya sendiri dan memberikan arah petunjuk. Komunitas-komunitas tersebut diharapkan dapat menerima kenyataan tentang adanya keragaman sosial, kultural, dan saling toleran dalam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalani hidupnya sesuai dengan sistem kepercayaan masing-masing. Sedangkan multikulturalisme menurut Islam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa konsep kemanusiaan universal Islam yang mengajarkan bahwa umat manusia pada mulanya adalah satu. Perselisihan terjadi disebabkan oleh timbulnya berbagai vested interest masing-masing kelompok manusia, yang mana masing-masing mereka itu mengadakan penafsiran yang berbeda tentang suatu hakikat kebenaran menurut vested interest-nya. Meskipun asal mereka satu, pola hidupnya menganut hukum tentang kemajemukan. Antara lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan jalan dan pedoman hidup yang berbeda-beda untuk setiap golongan umat manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pluralisme dan multikulturalisme menurut pandangan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih penjelasan dari saudara-saudara dan saudari-saudari. Saya tutup presentasi kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.